Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Septivianingrum, NIM 2023 10 11 03 11131 dari Hukum Ketenagakerjaan kelas D. Perkenalkan, nama saya Talita Natania dengan NIM 2023 10 11 03 1125 dari kelas Hukum Ketenagakerjaan kelas D, ingin mempresentasikan tentang peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan yang dimiliki akan terdapat perbedaan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan ciri khas bidang usaha perusahaan. Agar hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan terdapat keharmonisan, diperlukan pedoman yang jelas, tertulis, dituangkan dalam bentuk peraturan perusahaan. Nah, apa sih peraturan perusahaan itu? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak. Jadi, peraturan perusahaan adalah pedoman tertulis yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Peraturan ini dibuat untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketentuannya terdapat dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan perusahaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam Nomor 16 Tahun 2011. Nah, tujuan pembuatan peraturan perusahaan adalah yang pertama, memperoleh kepastian adanya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Mendorong terbentuknya kesepakatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1978. Setelah peraturan perusahaan disahkan, Departemen Tenaga Kerja wajib memberitahukan isi dari peraturan perusahaan. Hukumnya terdapat dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003.
dan pasal 111 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Serta pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, jika dalam pasal tersebut tidak dilaksanakan seperti 1. Seperti tidak membuat peraturan perusahaan. 2. Peraturan perusahaan tidak ada pengesahannya. 3. Habis masa berlaku dan tidak diperbarui. 4. Tidak mensosialisasikan dan memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahan kepada pekerja atau buruh, maka sanksinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 188 ayat 1 dan 2. Nah, selain itu, pelanggaran atas ketentuan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadi sudah disebutkan juga mendapatkan akibat pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta rupiah. Nah, ini juga termasuk tindak pidana merupakan tindak pidana pelanggaran. Nah, dalam peraturan perusahaan itu terdapat hak dan kewajiban pengusaha seperti memberikan upah sesuai dengan perjanjian kerja, lalu hak dan kewajiban pekerja seperti hak atas upah, cuti tahunan, dan perlindungan sosial, lalu syarat kerja seperti jam kerja dan kebijakan keterlambatan, lalu tata tertib perusahaan seperti larangan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, lalu jangka waktu berlakunya paling lama 2 tahun, lalu sistem penghargaan dan sanksi seperti bonus dan tunjangan bagi karyawan berprestasi. Pembuatan peraturan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Gimana sih cara menyusun peraturan perusahaan? Yang pertama, mempelajari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, melakukan pengkajian terhadap peraturan perusahaan. Yang ketiga, memperkirakan konsekuensi setelah dibuat peraturannya. Yang keempat, memahami hak dan kewajiban ke perusahaan. Yang kelima, menentukan program perusahaan. Alur pengajuan pengesahan peraturan perusahaan yang pertama adalah pengusaha mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada kepala SKBD atau pejabat. Yang kedua, pejabat meneliti kelengkapan dokumen atau isi dari materi perusahaan. Yang ketiga, jika tidak memenuhi, maka melakukan perbaikan draft peraturan perusahaan. Yang keempat, jika memenuhi, kepala SKBD akan mengesahkan dan menerbitkan surat keputusan pengesahan. Yang kelima, pengusaha menerima surat keputusan pengesahan atau SK pengesahan yang maka berlakunya paling lama 2 tahun. Nah, jadi pembuatan peraturan perusahaan itu adalah suatu bentuk penerapan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tapi, dalam kenyataannya masih banyak sekali yang belum memenuhi kewajiban tersebut berupa membuat peraturan perusahaan. Dan di samping itu, terdapat juga sejumlah perusahaan yang telah membuat peraturan perusahaan namun belum secara periodik dalam kurun waktu 2 tahun melakukan pembaruan. Tentu saja, hal ini merugikan kepentingan pekerja atau buruh menyangkut kepastian dan hak kewajibannya. Nah, dengan membuat peraturan perusahaan ini, maka perusahaan sudah sangat menghindari adanya potensi konflik ataupun sengketa dan sebagai salah satu instrumen hubungan kerja yang baik.